Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab 7 ini saya akan menjelaskan tentang hak atas kekayaan intelektual. Apa pengertian dari haki? Haki adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk IPR atau Intellectual Property Rights. Secara substantif, pengertian haki dapat diuraikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Bagaimana pembagian kelompok haki? Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra, maupun teknologi memang dihasilkan atau dilahirkan manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa, dan karsanya. Selanjutnya ada perlindungan hukum haki. Kita lihat sendiri di sini banyak undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum haki. Selanjutnya ada objek haki. Saya akan menyebutkan beberapa objek haki. Yang pertama ada paten, yang kedua ada paten sederhana, yang ketiga ada merek, yang keempat ada desain produk industri, yang kelima ada hak cipta. Lalu kita masuk ke hak paten. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil investasinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut, memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Hal yang dilakukan sebelum mengajukan hak paten. Yang pertama ada melakukan penelusuran atau searching informasi paten di beberapa website. Yang kedua, melakukan analisa apakah ada ciri khusus dari invensi yang akan diajukan. Yang ketiga, ada mengambil keputusan. Lalu ada sistem pendaftaran paten. Yang pertama ada sistem first to file, adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftar pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan. Yang kedua ada sistem first up invent, adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada pemeriksaan paten. Yang pertama ada pemeriksaan formal, yaitu pemeriksaan persyaratan administratif dan fisik. Yang kedua ada pemeriksaan substantif. Jadi kita bisa lihat di sini ada banyak tahapan pengajuan permintaan paten, dimulai dari dibuat secara tertulis sampai terdapat abstrak mengenai penemuan. Kita masuk di penemuan yang tidak dapat diberikan paten. Yang pertama, pasal 7A UU nomor 14 tahun 2001, yaitu penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaannya atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan. Yang kedua ada pasal 7B UU nomor 14 tahun 2001, yaitu penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Yang ketiga ada pasal 7C UU nomor 14 tahun 2001, yaitu penemuan tentang metode perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan pada manusia atau hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau yang berkualitas dengan metode tersebut. Berikut ini ada contoh pelanggaran hak paten, yaitu iPhone versus Samsung. Kita bisa lihat sendiri penjelasannya di sini. Hak merek. Menurut UU nomor 15 tahun 2001, merek didefinisikan sebagai suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Selanjutnya kita masuk dalam hak cipta. Di dalam UU nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta memiliki pengertian bahwa hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptanya atau memberi izin itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang hak cipta yang pertama ada pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang atau badan lain menerima hak dari pencipta, atau orang atau badan lain yang menerima lebih lanjut hak dari penerima sebelumnya.
Adapun pengalihan hak cipta. Yang pertama ada pewaris, yang kedua ada hibah, yang ketiga ada wasiat, yang keempat dijadikan milik negara, yang kelima perjanjian. Hak yang dimiliki pencipta. Hak menyewakan yaitu hak pencipta atau penerima hak cipta atas karya film dan program komputer maupun produser rekaman suara memiliki hak untuk melarang orang atau badan lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaannya tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil. Lalu ada hak moral, yaitu bahwa hak moral ini tidak dapat dialihkan kepada orang atau badan lain, karena pencipta tetap melekat pada ciptaannya, sehingga terdapat hubungan yang erat antara pencipta dengan ciptaannya. Selanjutnya ada hak ekonomi, yaitu hak untuk mengumumkan, memperbanyak, memberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Berikut ini hal yang menyebabkan hak cipta ditolak. Yang pertama, ciptaan yang di luar bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, ciptaan yang tidak orisinal. Yang ketiga, ciptaan yang tidak diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Yang keempat, ciptaan yang sudah merupakan milik umum. Jangka waktu perlindungan hak cipta. Menurut pasal 29 ayat 1, buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis, drama atau drama musikal, tari, koreografi, segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lain, alat peraga, peta, terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai. Untuk semua hak cipta tersebut di atas, perlindungan hukumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal. Lalu ada pasal 30 ayat 1, program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengaliwujudan. Perlindungan hak atas cipta tersebut selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Berikut ini adalah pelanggaran hak cipta. Terjadi pengeksploitasian untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya atau ahli warisnya, termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan. Yang kedua, peniadaan nama pencipta pada ciptaannya. Yang ketiga, penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya. Dan yang terakhir ada pengartian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya atau ahli warisnya. Saya akan menyebutkan kategori pembajakan musik. Yang pertama ada illegal copying, yang kedua ada counterfeiting, yang ketiga ada bootlegging, yang keempat ada illegal uploading. Berikut ini yang termasuk pembajakan. Saya akan menyebutkan salah satu faktor dan solusinya. Yang pertama, faktor penegakan hukum sebagai salah satu penyebab maraknya pembajakan VCD adalah kurang tegasnya aparat hukum dalam menangani pelanggaran yang terjadi dan rendahnya hukuman yang diberikan kepada pelanggar hak akan kekayaan intelektual. Solusinya yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya membeli CD atau VCD orisinil dengan menggandeng pers atau media dan para musisi agar turut serta memajukan industri musik tanah air kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.